Ini BTP jadul juga ada port ini RCA. Nah ini colok bagian ininya, colok ke sini ke AV, nih ke AV. Nah udah hilang, ini lagi connecting. Nah oke. Nah itu udah oke, udah ada centang. Jadi si remote dengan set top box udah connect. Perbatasan tampilan. Nah ini perbatasan tampilan untuk menyesuaikan. Nah ini nih. Kalau nggak full ini kita sesuaikan di sini. Untuk cara pemasangannya kita siapkan dulu. Nah, alatnya ini STB-nya, set top box-nya, remote-nya. Karena TV saya support HDMI, saya akan menggunakan HDMI agar tampilannya lebih jernih hasil videonya. Kalau yang tidak support HDMI, TV-nya bisa menggunakan yang ini. Untuk yang monitor atau TV-nya support HDMI, kita gunakan yang ini. Colok ke bagian yang ini yang tulisan HDMI. Nah, colok ke situ. Sini, colok. Pas. Nah, ke situ. Yang salah. Nah, selanjutnya colokkan si adaptornya ke tegangan listrik ke PLN 220 volt. Nah, baru ini colok ke sini. Nanti otomatis nyala. Karena ini kan belum nyala. Karena si ininya nggak dicolok ke listrik, belum. Nah, kalau yang tidak support HDMI, ini dicabut. Kita gunakan yang ini. Ini khusus TV yang tidak support HDMI, tidak mempunyai port HDMI. Nah, ini bisa menggunakan ini. Ini bebas. Ini TV jadul juga ada port ini RCA. Nah, ini colok bagian ininya, colok ke sini ke AV, nih ke AV. Nah, yang putih ini audio. Ini bagian audio, bisa ke ampli, bisa ke TV-nya. Jadi kalau mau suaranya lebih ngebass, ini ke audio stereo ya, ini kiri kanan left and right. Nah, kalau ini yang kuning, ini khusus videonya. Jadi kalau salah mengoneksikan, kalau ini nggak salah nyolok ke TV-nya, misalkan ini si kuning ini ke merah di TV-nya, maka ini masuknya ke audio. Jadi si TV itu nggak akan ada gambarnya. Jangan salah, yang kuning ke kuning, yang putih ke putih, yang merah ke merah. Kalau putih dan merah kebalik sih nggak masalah. Ya, yang penting kuning jangan tertukar sama colokan merah dan putih ini. Gitu. Nah, gitu ya. Sebenarnya ini dua-duanya bisa digunakan. Misalkan ini dicolok ke sini, HDMI dicolok misalkan kayak, tapi kita audionya mau ke power amplifier supaya bass gitu, bisa. Jadi tapi ini jangan dipakai, bisa. Audionya berfungsi kok ini. Jadi walaupun ini videonya outputnya lewat HDMI dan audionya via ini bisa. Jadi dua-duanya berfungsi. Begitu. Ini karena kita nggak pakai, kita ini copot. Ini kita pakai HDMI. Kita langsung praktek bagaimana cara settingnya. Tidak ada sinyal karena belum dikoneksikan si adaptornya. Kita colok adaptornya. Nah, itu ada IndiHome. Ini sebenarnya khusus IndiHome, tapi kita pakai untuk IndiHome-nya, TV IndiHome-nya kita nggak pakai. Jadi kita pakai internetnya aja untuk buka YouTube dan sebagainya. Nah, ini masih loading karena pertama kali dinyalakan, jadi masih persiapan sistemnya, masih mempersiapkan.
Nah, kita langsung diminta, jadi si ini langsung mengaktifkan apa namanya remote-nya. Jadi kita harus mengkoneksikan si remote dengan STB-nya langsung. Nah, itu ada di gambar. Nah, ini kita si koneksi ini harus dikoneksikan dengan STB tadi, dengan set-top box. Nah, sesuai di panduan di layar kita tekan ini untuk menyalakan dan menyalakan Bluetooth si remote ya. Tekan bersamaan. Nah, ini oke dan play bersamaan. Tek. Nah, udah hilang. Kita tunggu. Oh, masih belum berarti. Kalau masih ada kedip tangan oke itu harus belum berarti. Kita sekali lagi. Nah, udah hilang. Ini lagi connecting. Nah, oke. Nah, itu udah oke. Udah ada centang. Jadi si remote dengan set-top box udah connect. Nah, kita pilih negara bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia aja karena orang Indonesia. Klik oke, pakai oke ya untuk melanjutkan itu. Kita klik oke ini untuk melanjutkan. Siapkan TV Anda dengan bola secara cepat. Ini dilewati. Nggak usah ini. Nah, kita pentingnya di sini kalau ini nggak dikoneksikan, kita tidak akan bisa internet. Nah, kita pilih wifi-nya yang mana. Gitu. Bisa juga dengan Ethernet yang ini. Tapi karena ini tidak terkoneksi, ini harus menggunakan kabel ya langsung. Kalau menggunakan kabel itu tidak perlu setting wifi. Kalau sekarang kita menggunakan wifi. Nah, saya masuk menggunakan wifi yang ini. Masukkan user passwordnya. Ketik di sini. Kalau udah, kita masukkan user dan password, kita klik OK. Nah, gitu. OK ke ujung yang panah. OK. Menghubungkan ke wifi. Ditunggu. Nah, berhasil terhubung, harap tunggu. Nah, ini bisa dilewati, bisa enggak. Kita lewati aja dulu ya, supaya cepat. Lewati. Ini seperti di Android sama, kita login menggunakan akun Google kita, misalkan masukkan email, bisa password email kita. Bisa dilewati, terima. Iya. Ya. Nah, ini udah loading. Harap tunggu. Nah, ini versinya ada tertulis di situ BH versi 5. Di next aja, next-nya menggunakan ini nih. Nah, next menggunakan ini. Uish. Nah, kalau seperti ini abaikan aja karena kita nggak berlangganan TV IndiHome. Ini diabaikan. Kita pilih batal. Nah, batalkan. Jangan hiraukan. Nah, kalau kita nggak berlangganan IndiHome atau TV IndiHome, kita nggak bisa menyaksikan video-video yang TV yang ada di sini. Tidak bisa. Ini khusus berlangganan IndiHome. Nah, SCTV dan lain-lain Indosiar. Ini khusus pelanggan IndiHome. Jadi kita tidak bisa menggunakan TV dan Movi ini nggak bisa. Ini khusus pelanggan IndiHome. Nah, karena kita itu menggunakan YouTube. Nah, kita ke app aja. Nah, kita bisa download aplikasi dari Google Play Store, Google Play Mopi, YouTube. Nah, yang online kita bisa gunakan. Nah, gitu. Kita cek yang lain aja. Misalkan kita ke setting back. Oh, setting itu di atas tuh, di atas. Nah, itu settingnya di atas, sebelah atas tuh, paling atas. Terpilih setting untuk melihat spesifikasinya, setting. Nah, aplikasi. Nah, ada Google preference tentang. Nah, ini nama perangkatnya ada, jaringan.
informasi model versi 9. Ini Androidnya Android 9 kayaknya. Penyimpanannya benar 8 GB. Sisanya untuk sistem udah kepake 3,7 GB ya. 3,7 GB. Nah, ini memori kosongnya segini, ruang kosongnya. Nah, untuk yang layarnya nggak pas, tuh kan nggak pas tuh, lihat monitor sih ada sisinya. Ini ada sisinya, pinggirannya. Nah, ini ada pinggiran ini, kita bisa mengaturnya pas full screen ya. Nah, caranya kita pergi ke preference, pilih yang screen kalau nggak salah. Oh, layar apa screen ya? Layar. Nah, perbatasan tampilan. Nah, ini perbatasan tampilan untuk menyesuaikan. Nah, ini. Kalau nggak full, ini kita sesuaikan di sini. Nah, kita klik OK. Titik OK nih di tengah, klik OK. Oke, nah sampai satu garis gitu. Tadi kan ada plus gitu seperti garis horizontal dan vertikal, sekarang enggak. Nah, kita setelah begini kita pilih aja. Klik sampai full layarnya tuh. Nah, udah full, udah mentok, udah. Oke, udah ini. Tinggal kembali. Nah, maka si layarnya udah full screen. Itu, ini solusi yang layarnya enggak full. Untuk resolusi kita juga bisa memilih resolusi layar tergantung beralih resolusi terbaik. Nah, ini kalau mau otomatis. Nah, ini versi otomatis. Nah, ini si pilihan ini kita disesuaikan sesuai monitornya. Jadi rekomendasi beralih otomatisnya diaktifkan. Jadi kalau si TV-nya nggak support 60 Hz, dia akan menyesuaikan sendiri gitu. Walaupun kita bisa menyeting manual gitu, tapi rekomendasinya diotomatiskan aja. Udah? Kita Google Play aja lah. Kita Google Play login supaya kita bisa download aplikasi lainnya. Caranya kita masuk untuk bisa mendownload di App Store. Nah, ini gunakan email kita. Nah, kita sudah berhasil login ke Play Store, Google Play. Nah, kita sekarang sudah berhasil ke Google Play Store. Kita bisa download aplikasi apapun dari Google Play. Nah, itu ada YouTube View, The Trigger, ada bener game juga ada tuh support The Trigger. Farming Simulator dan lain-lain. Game. Nah, ini gamenya segini ya. Mobile Legends coba ada nggak? Kita gunakan Google Search yang pakai ini nih. Pengen tahu nih. Oh, kita harus setting dulu ternyata. Lanjutkan. Iya. Nah, kita harus setting dulu baru bisa kita pencet ini. Kita bicara. Peka banget soalnya ini ya. Pencet lagi. Nah, jangan ngomong ya. Kita ketika ini jangan bicara. Misalnya kita cari Mobile Legend.
Oh, kalau nyari dari sini gimana ya? Dari aplikasi. Oh iya kali ini. Harus harus dari sini, nggak bisa dari sana. Sini aja lah Mobile Legend, nggak mau kali di Play Store nggak mau. B. Oh Mobile Legend nggak support kali di TV box. Soalnya kan harus touchscreen atau harus menggunakan apa namanya? eh, apa namanya itu? Joystick. Jadi dia nggak dikasih di sini kecuali di root kali ya, di root. Si Androidnya di root dulu. Jadi diinstalnya bukan dari Play Store. Diinstalnya dari kita unduh, dia masukkan secara paksa gitu. Lu nggak ada Mobile Legend? Game. Ada juga game perang. Jadi kalau game perang kan kita bisa menggunakan mouse dan keyboard gitu. Jadi bisa. Kalau untuk perang-perangan bisa. Oh nggak ada. Coba kalau ini PUBG ada nggak? P U B G nggak ada, cuman ada yang ada juga Dead Trigger ini zombie itu. Dead Trigger itu zombie. Free Fire ada nggak? Free Fire. Free Free Fire-nya nggak ada. Fire. Tapi kalau main bola ada ya? Tidak ditemukan. Jadi kalau game itu hanya yang direkomendasikan oleh si Google Play-nya aja. Jadi untuk mobile game yang seperti Mobile Legend mungkin belum disupport kali untuk TV box ini. Tapi banyak tuh di sini, tapi kalau diklik itu nggak ada nih. Tapi GTA ada tuh. Banyak game sih. Dia yang disupport itu hanya yang tertampil di sini nih, Aspal, Epic. Nah, ada tuh banyak Zombie Age. Nah, kalau adventure ini ini game perang nih. Perang bukan perang sih, nembakin zombie. 3D-nya bagus. Aspal, Farming Simulator.
Jadi game yang disupport itu cuma sedikit ya yang tertampil di sini semua nih. Tapi aman gitu kalau udah yang direkomendasikan oleh Google Play itu biasanya aman untuk si set top box-nya udah rekomendasi, udah sesuai. Bisa Facebook juga bisa sih, Play ada macam-macam. Nah, untuk aplikasi selain YouTube juga ada nih, kita bisa WeTV ini untuk lihat TV Cina, biasanya Korea Cina. Nah, Viu juga sama mirip YouTube, film drama Korea China biasanya ada di Viu. Kalau ini Ikiji itu sama juga, biasanya ini Ikiji itu dari Cina nih, Ikiji. Spotify ini untuk musik. Masih banyak lagi sih, ada tim viewer nih. Cek. Masih banyak lagi. Kodi, nah ini Kodi juga support ternyata. Jadi kita kalau pakai Kodi, kita bisa install TV lokal maupun TV luar negeri dengan Kodi. Tapi kita harus bisa setting. Padahal ini direkomendasikan oleh Play Store loh, ada Kodi. Tidak direkomendasikan oleh IndiHome ya, ini direkomendasikan oleh Android Google. Banyak movie ini untuk TV. UCTV ada nggak? UCTV coba. UCTV yang versi online. UCTV. Persib. Malah Persib. Harus carinya di sini nih. Ini izinkan. UCTV. Nah, itu benar. Nggak ada UCTV. IndiHome-nya nggak mau rugi. Jadi UCTV online-nya nggak ditampilkan di sini. Nggak ditampilkan di Play Store. Diblokir oleh IndiHome. Tapi kalau yang lain-lain ada tuh. Bein, YouKid, UFC. Banyak TV sih. Ini UCTV-nya diblok oleh si IndiHome-nya, jadi nggak ditampilkan di sini. Karena kan ini UCTV-nya kan langsung dari IndiHome berlangganan gitu, jadi via kabel, via IPTV, jadi dia memblokir untuk UCTV yang online, versi online-nya. Ya nggak mau rugi dia. Jadi kalau ingin menginstal aplikasi yang tidak ada di Google Play, kita harus root namanya, nge-root si IndiHome-nya, si STB IndiHome ini, supaya bisa memasukkan aplikasi yang tidak ada di Google. Aduh, cek supaya kita bisa memasukkan aplikasi yang tidak disediakan, tidak direkomendasikan oleh si Google Play Store. Nah, begitu pemirsa. Jadi kita harus di root. Tapi kalau di root itu memang pilihannya berbahaya sih. Tapi rekomendasinya menurut saya sih cuma buat YouTube aja sih, kebanyakan YouTube atau browsing. Kita bisa menggunakan Chrome. Ada nggak Chrome? Kita lihat Chrome. Aplikasi. Search. Chrome. Google Chrome. Nah, ada Google Chrome tuh, web view.
Oh, Google Chrome juga nggak ada ya, aneh. Oh, YouTube ada tapi Chrome nggak ada. Opera, coba Opera. Opera. Opera browser. Oh, tidak ada ya. Jadi kita harus menginstalnya secara manual gitu, enggak. Jadi si ini nggak mau diinstal, nggak ada Opera Mini dan Chrome. Nggak ada Chrome. Nah, mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat.